الفائزين والمقبولين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat iman, Islam, sehat afiat, sehingga pada kesempatan siang hari ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dengan harapan semoga serangkaian ibadah sholat Jumat yang akan kita laksanakan diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, pada kesempatan mimbar Jumat yang mulia ini, khatib wasiat kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, itu melaksanakan apa saja yang diminta oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, telah berlalu dari kehidupan kita. Janganlah waktu dan tempat kita jadikan sebagai acuan untuk kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita rajin beribadah mengenai waktu, yaitu waktu bulan suci Ramadan kita giat, kita rajin beribadah kepada Allah. Baik itu melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, serta zakat kita keluarkan. Tapi selepas Ramadan meninggalkan kita, berlalu dalam kehidupan kita, kembali ibadah kita menurun. Makanya di sini dalam beribadah kita tidak boleh berpatokan kepada waktu dan juga tempat. Tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya, yaitu beribadah haji maupun umrah, di sana kita rajin beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Masjidil Haram atau Masjidil Madinah kita rajin, tapi begitu kita pulang dari sana, kembali ke Indonesia, ke tanah kita, ibadah kita biasa-biasa saja lagi. Artinya jangan beribadah
rajin atau getol atau giat, tidak mengenal waktu dan tempat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Syawal, di mana bulan Syawal artinya peningkatan. Khatib ingin membawakan khutbah ini, yaitu ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Syawal ini. Yang pertama, bulan Syawal bisa akan menjadikan pertamanya pahala yang kita lakukan. Yang kedua, bisa saja di bulan Syawal ini pahala-pahala yang kita mulai bulan suci Ramadan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama, kita bisa menambah pahala yang kita mulai sebelumnya di bulan suci Ramadan, yaitu dengan kita melaksanakan amaliyah sunnah di bulan Syawal ini, yaitu menambah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'a sittan min Syawal kana kasawmid dahr." Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut seperti puasa 1 tahun penuh. Inilah amaliyah yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jalankan. Jangan sampai momen yang berharga ini kita tinggalkan atau kita jalankan, karena pahalanya begitu besar dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, momen silaturahim, yaitu silaturahim terhadap keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita. Memang tidak hanya silaturahim itu dikhususkan di bulan Syawal, tapi karena kesibukan kita masing-masing di dalam mencari nafkah, terkadang untuk bersilaturahmi ini agak susah. Maka momentum Syawal ini mari kita jadikan untuk ajang silaturahmi, saling memaafkan di antara keluarga, di antara teman, kerabat dan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba an yusad lahu rizquhu wa yusalahu bi asari falyasir rahimahu." Barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka jadilah tali silaturahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, momentum Idul Fitri di bulan Syawal ini bukan hanya hari kemenangan untuk kita secara lahiriah, tapi adalah untuk saling memaafkan di antara kita dan untuk mensucikan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini diri kita masih bersih? Hati yang bersih adalah hati yang lembut, hati yang mudah memaafkan, hati yang tidak dendam terhadap sesama. Oleh karena itu, di momentum Syawal ini, marilah kita hilangkan penyakit hati yang ada dan pernah menghinggapi kita sampai saat ini. Di antara penyakit hati yang bisa menghapus dosa kita, menghapus pahala kita yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, pahala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita akan terhapus dengan penyakit ini. Yang pertama adalah penyakit hasad, iri atau dengki. Ciri dari penyakit dengki ini yaitu seseorang di dalam hatinya senang bila melihat orang susah dan susah melihat orang yang sedang senang. Itulah ciri penyakit hasad. Innal hasada taqulul hasanat kama taqulun narul hatab.
Sesungguhnya penyakit hasad adalah memakan amal kebaikan yang telah kita lakukan, dan seperti api membakar kayu bakar. Itulah gambaran penyakit hasad. Oleh karena itu, marilah kita jauhi penyakit hasad tersebut pada diri kita. Yang kedua, penyakit sombong. Sombong adalah menolak kebenaran dan senantiasa meremehkan atau merendahkan orang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mengecam keras orang yang bersifat sombong tersebut. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi daripada kesombongan. Oleh karena itu, pada kesempatan momen Syawal ini, marilah dua penyakit hati itu kita hilangkan jauh-jauh dari kita. Mudah-mudahan di momen Syawal ini diri kita dijauhkan dari sifat tersebut, dan juga amalia Ramadan kita, baik itu ibadah puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sedekah, infak dan zakat terima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.